Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Putri. Saya adalah perwakilan dari kelompok 5 Hukum Acara Perdata. Di sini kita akan membahas sedikit lebih lanjut mengenai keputusan hakim. Seperti yang kemarin kita bahas itu tentang keputusan hakim, kerangka dari bagaimana keputusan hakim itu. Untuk sekarang ini kita akan membahas analisis putusan hakim dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Indonesia itu bagaimana dilatar belakangi oleh kita sebagai makhluk sosial yang bergantung kepada manusia lain untuk melaksanakan tugas sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita sebagai makhluk sosial dan hubungan yang dimana manusia lain dengan yang lainnya itu pasti berkesinambungan gitu. Dan tercipta suatu hubungan yang memiliki hubungan yang baik ataupun hubungan yang bermasalah. Nah, hubungan yang bermasalah ini biasanya berupa konflik ataupun pertentangan antara kepentingan pribadi satu dengan yang lainnya. Uh, nah, ini kerap kali menimbulkan suatu sengketa. Nah, tentunya masalah ini dan konflik yang murni ini dapat mempengaruhi keseimbangan kita sebagai makhluk sosial um, dalam tatanan dalam masyarakat yang harus kita perbaiki seperti semula. Nah, Indonesia kita kenal itu sebagai negara demokrasi yang mana menganut juga sistem rule of law yang memiliki rencana untuk menyelesaikan perselisihan, konflik yang berkembang di struktur sosialnya. Baik, dengan cara mengambil hukum ke tangan mereka sendiri tidak akan menyelesaikan masalah antar sosial itu tadi. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan keuntungan dari aturan atau peraturan yang berlaku di Indonesia dan ditujukan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan itu dapat dijelaskan bahwa eh, suatu konflik atau sengketa melalui pengadilan itu dijelaskan dalam UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang ada dalam pasal 2 ayat 4. Pasal 4 ayat 2 dan HIR yang tertuang pada pasal 121 ayat 4, 182, 183 serta di pasal 145 ayat 4 gitu ya. Di sini dia tuh menjelaskan bahwasannya penyelesaian suatu perkara sengketa atau konflik melalui pengadilan itu dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan seperti visi misi ya, sepertinya bisa dibilang visi misi dari uh, pengadilan gitu, sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam suatu kasus perdata ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelesaiannya itu memerlukan waktu, tenaga dan biayanya juga terbilang besar gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus perdata ini diperlukan itu hukum acara perdata. Hukum acara perdata ini menjadi pedoman dalam beracara perdata karena seperti yang ahli mendefinisikan, seperti Sudikno Martokusumo itu memberikan definisi tentang hukum acara perdata yang dimana undang-undang mengatur bagaimana menjamin kesesuaian dengan hukum perdata material melalui penggunaan pengadilan perantara. Jadi hukum acara perdata di sini adalah untuk um, untuk me- menjadi apa gimana ya mengatur ini menjamin bagaimana kesesuaian antara hukum material ini. Jadi hukum acara perdata merupakan hukum formilnya, bagaimana material itu dijalankan di formil. Nah, apabila timbul suatu konflik ataupun perbedaan pendapat yang dapat merugikan terus mengganggu hak orang lain, diharapkan itu hakim dapat memperoleh kejelasan hukum sehingga hak setiap orang dihormati guna memulihkan ketertiban dalam masyarakat. Hakim ini membuat putusan dalam gugatan perdata yang kemudian hakim melaksanakan putusan hakim dan eksekusinya, termasuk dalam hukum acara perdata. Pada kenyataannya, penilaian ini dapat menyebabkan kesulitan. Lalu pelaksanaan putusan ini itu tidak dapat diminta untuk semua putusan hakim. Setiap putusan yang mengandung unsur pemidanaan dan yang dilakukan melalui pelaksanaan dikatakan membahayakan. Tetapi putusan yang konstitutif dan deklaratif itu oleh hakim tidak. Oleh karena itu, tidak ada
hak atas tujuan atau keberhasilan dalam eh, penilaian ini gitu ya. Jika pihak yang kalah dalam persidangan bersama untuk melaksanakan putusannya sendiri, maka perkara selesai tanpa perlu bantuan pengadilan. Namun itu yang dikatakan sebagai mediasi. Nah, namun jika pihak yang kalah dalam mediasi ini dia menolak gitu untuk putusan melaksanakan putusan secara bebas, maka pengadilan harus turun tangan gitu dalam melaksanakan putusan dengan paksa melalui pengajuan permohonan eksekusi putusan atau eksekusi ke pengadilan. Nah, pelaksanaan putusan ini merupakan usaha dari pihak yang kalah untuk mencapai tujuan atau membayar denda yang ditetapkan oleh putusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan. Pada kenyataannya dalam eksekusi ini putusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan menemui beberapa rintangan dan eksekusi yang tidak berjalan mulus karena pihak yang kalah tidak memiliki itikat yang baik gitu untuk untuk mengikuti putusan dari hakim. Lalu kendala eksekusi yang dipengaruhi oleh cermatan ataupun ketelitian gitu ya. Panitera dan jurusita dalam melakukan tugasnya melaksanakan eksekusi yang tentunya menambah hambatan pelaksanaan eksekusi putusan perkara pidana. Nah, dari latar belakang masalah tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya bagaimana sih pelaksanaan putusan hakim ini dalam perkara perdata di Indonesia? Lalu apa saja hambatannya? Cuma yang kita gali lebih dalam ini dalam pelaksanaannya ya, pelaksanaan perkara putusan perdata yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk kita lebih mengetahui dan mencari referensi nih bagaimana pelaksanaan putusannya, lalu mengetahui hambatan-hambatannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Dalam pelaksanaan eksekusi, pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi yang disebut sebagai pemohon eksekusi sebelum eksekusi dapat dilakukan. Baru setelah banding atau kasasi tidak mungkin lagi dilaksanakan, kecuali dalam hal putusan-putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, seperti putusan-putusan sementara, maka eksekusi diperbolehkan. Putusan yang dapat diajukan banding hanya dilakukan terhadap mereka yang dianggap tercela. Upaya terakhir adalah dengan menggunakan kekuatan untuk mengeksekusi terdakwa atau pihak yang kalah yang menolak untuk membuat pilihan dengan sukarela. Diperlukan waktu seminggu atau 10 hari bagi pihak yang kalah untuk diberitahu tentang akibat hukum tetap dari keputusan tersebut. Permohonan eksekusi dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa setiap saat setelah batas waktu tersebut. Terkait fotokopi putusan pengadilan resmi, pemohon disertakan dalam permohonan. Pengajuan permohonan eksekusi melalui kepaniteraan perdata, yakni panitera muda perdata melalui pembayaran panjar eksekusi yang besar. Biaya tersebut dipengaruhi keadaan dari objek yang akan dieksekusi. Setelah pemohon membayar biaya panjar, kemudian pemohon eksekusi dapat menyerahkan bukti pembayaran ke kasir di bagian kepanitraan perdata pengadilan negeri tempat perkara mendapatkan putusan hakim sebagai bukti pembayaran. Kasir memberikan 3 eksemplar SKUM, 1 untuk masing-masing yang terlibat dalam pelaksanaan, serta arsip dari kasir. Setelah proses pembayaran selesai, panitera akan memeriksa identitas dari pemohon eksekusi. Bila eksekusi diajukan oleh kuasa hukum, maka dilakukan pemeriksaan pada surat kuasa agar tindakan pemberian kuasa sesuai dengan syarat surat kuasa khusus. Ketua pengadilan negeri memberikan jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil terdakwa untuk dieksekusi agar pengadilan ke pengadilan negeri pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam surat panggilannya. Dalam hal pemohon dan termohon eksekusi di depan pengadilan negeri, Ketua PN meminta agar pihak berdiskusi atau berunding terlebih dahulu agar masalah itu diselesaikan dengan damai.
Hal ini dilakukan dengan harapan pemohon bersedia melaksanakan putusan hakim. Termohon eksekusi sering meminta waktu untuk melakukan isi putusan dengan menunda eksekusi. Namun apabila lewat penundaan dan termohon belum melakukan isi putusan, Ketua PN memberikan teguran kepada pemohon. Karena enmening diberikan oleh Ketua PN, maka jangka waktu enmening itu sendiri paling lama 8 hari. Eksekusi dilakukan secara paksa jika batas waktu pengamanan telah berakhir tetapi termohon belum memenuhi isi putusan. Ketua PN, panitera, dan pihak tertuduh menghadiri sidang insidental dengan mengeluarkan teguran yang dituangkan dalam berita acara oleh panitera sebagai bukti sidang telah menyelesaikan teguran kepada termohon. Setelah enmening, termohon tidak melakukan isi putusan, lalu Ketua PN mengeluarkan surat perintah eksekusi yang berisi perintah untuk melakukan eksekusi. Pihak yang kalah membayar sejumlah uang tertentu sebagai imbalan atas keputusan yang menghukum mereka. Setelah pemeriksaan, petugas akan memeriksa apakah barang milik responden telah disita oleh konservatori. Jika tidak demikian, harta tergugat akan diambil terlebih dahulu, dimulai dengan barang-barang bergeraknya dulu. Jika ditentukan tidak mencukupi dibandingkan dengan nilai yang disebutkan dalam putusan, maka akan dilakukan terhadap barang tak bergerak tergugat. Perampasan terhadap binatang atau alat penghidupan responden dilarang dan penyitaan hanya boleh dilakukan terhadap barang milik responden, baik itu milik tergugat maupun milik pihak ketiga. Hal ini dilakukan dengan